sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga persatuan kesatuan itu. Ya, karena kita ini mayoritas ya. Jangan sampai suatu saat kita itu tersisih. Ya. Saya jujur aja miris saja. Oh, banyak sekali pekerja-pekerja asing datang. Kalau dia investor membawa duit, ya monggo saja silakan. Dari antah berantah kita nggak peduli, asal membawa duit. Oh, saya harus membawa tenaga ahli. Oh, silakan. Tenaga ahli itu 2-3 kan, bukan ribuan kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya ucapkan maaf lahir batin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masih dalam suasana Syawal. Maaf lahir batin. Dan saya akan membahas tentang ucapan yang seperti bom atom ya, dari Sutioso, Letnan Jenderal Purnawirawan Sutioso, mantan Gubernur DKI yang heboh kemarin dalam satu ungkapannya di dalam sambutan silaturahmi di Jakarta Islamic Center ya, beberapa hari yang lalu, yang mengingatkan tentang masalah kita yang bisa tersisih di negeri sendiri karena akan dikuasai posisi-posisi penting ini oleh orang-orang dari Tiongkok ya, dari Cina. Dengan datangnya ribuan tenaga kerja asing, dia khawatir ya, karena saya jamin, kata Sutioso, saya jamin mereka itu orang-orang yang sudah datang menjadi tenaga kerja asing dari Tiongkok di Indonesia, mereka tidak akan pulang dan akan beranak pinak di sini, dan suatu saat bisa kita nasib kita seperti Singapura yang dulu, kata Sutioso ini, yang dulu itu Perdana Menteri Singapura itu orang Padang, orang Melayu, sekarang sudah orang Cina katanya. Dan Malaysia hampir beberapa pos yang penting, departemen tertentu dikuasai oleh orang-orang dari etnis Cina, etnis Tiongkok, kata Sutioso. Dan dia mengkhawatirkan sebagai 25 tahun berkecimpung di dunia intelijen, dia memprediksi kemungkinan yang buruk, bukan kemungkinan yang terbaik, tapi kemungkinan yang terburuk. Dan kita sebagai mayoritas ya, sebagai umat Islam mayoritas akan tersisih di negerinya sendiri ya. Oleh siapa? Oleh etnis Tionghoa, yang kita mulai dengan membuka keran tenaga kerja asing Tiongkok yang ribuan itu. Sebenarnya mengungkapkan persoalan baru itu sudah lama disuarakan oleh kaum cendekiawan ya, kaum intelektual merdeka seperti Amin Rais. Amin Rais jauh lebih berani dibanding Sutioso. Sudah diungkapkan oleh Rocky Gerung, oleh Rizal Ramli, oleh Faisal Basri, oleh Jumhur Hidayat, oleh Anton Permana, oleh Said Didu. Banyak, semakin disebut semakin, oleh Rizal Ramli, semakin disebut orang-orang yang mengungkapkan persoalan bangsa kita, semakin saya sebut semakin banyak yang tertinggal ya. Tetapi dari perspektif Sutioso kita bisa melihat hal baru, yaitu tentang bahayanya tenaga kerja asing Tiongkok yang ribuan itu bisa, mereka akan dari segi postur, katanya postur tubuh mereka itu kelihatannya orang-orang yang terlatih ya. Apalagi kata Refli Harun, mereka dari suku Han yang terlatih dari segi militer. Tapi memang kata Sutioso, orang di Tiongkok itu ada wajib militer ya. Tetapi yang diberikan pandangan-pandangan baru yang mencemaskan kita bersama adalah pandangan Sutioso yang menggarisbawahi kemungkinan umat Islam itu menjadi paria, menjadi tersisih ya di negerinya sendiri karena strategi ekspor, ekspansi orang-orang Tiongkok ke Indonesia yang sengaja dirancang oleh pemerintahan Tiongkok sekarang.
dan kita memberikan satu jalan masuk yang leluasa bagi mereka menjadi mungkin satu saat menjadi warga negara Indonesia dengan cara yang legal maupun dengan cara yang tidak legal ya. Refli Harun mengatakan kalau perpindahan mereka dari warga negara yang asing menjadi warga negara Indonesia legal itu tidak apa-apa, yang penting legal, kira-kira begitu. Tetapi Refli Harun, kecemasan Sutioso lebih besar dari Refli Harun karena mereka itu pasti, kata saya jamin mereka orang-orang tenaga kerja asing Tiongkok itu tidak akan pulang ke negerinya dan akan beranak pinak di Indonesia. Nah, coba bagaimana itu kalau udah begini? Siapa yang disalahkan? Ya gampang, yang menyalahkan ya kebijakan pemerintah itu yang harus disalahkan, kebijakan pemerintah. Dan pemerintah sekarang sudah tinggal 19 bulan dan nggak mungkin dengan cepat membalikkan arus, membuat satu kebijakan yang membuat tenaga kerja Tiongkok itu pulang dengan segera. Sebagaimana dulu pilihan-pilihan yang dibuat oleh Bung Karno misalnya. Mereka disuruh memilih menjadi warga negara Indonesia maupun atau menjadi warga negara asing, Cina. Kalau menjadi warga negara Indonesia, mereka harus mengubah namanya menjadi nama orang Indonesia. Kira-kira dulu ada kebijakan seperti itu. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang Cina di masa pemerintahan Soekarno dengan poros Jakarta-Beijing yang sengaja dipelihara oleh Bung Karno. Jakarta-Beijing, dan sekarang bukan Jakarta-Beijing tapi Jakarta Jakarta Peking ya. Dulu Jakarta Beijing, dulu Jakarta Peking, sekarang Jakarta Beijing. Yaitu berarti podoai sami mawon sarua keneh. Ya saya itu sebagai orang biasa itu cuma cemas tapi nggak bisa berdaya. Orang sekali bersutioso itu nggak bisa berdaya, apalagi saya yang sebentar lagi mau jualan ayam goreng fried chicken mereknya The Pram. Gitu. Ini bagaimana kalau udah begini nih? Kemarin yang lebih hebat lagi pikiran-pikiran dari Adi Masardi, ya kan, dalam konteks Ustadz Abdul Somad yang tidak bisa masuk ke Singapura itu. Dia melihat ada persoalan yang jauh. Jadi persoalan-persoalan keagamaan yang dimunculkan oleh kelompok tertentu dengan mengangkat isu Islamfobia, membenci ajaran Islam, menghina ajaran Islam dan tokoh-tokohnya, termasuk Habib Rizik Syihab. Itu gerakan Islamfobia itu dimulai sejak zaman Pilkada Ahok DKI yang kemudian dia kalah oleh Anies Baswedan. Di situ kata Adi M. Masar dimulainya suasana Islamfobia, dan itu sudah lama, udah hampir 5 tahun terakhir ya. Yang dulu zamannya SBY nggak ada itu Islamfobia, zamannya Gus Dur nggak ada, zamannya Megawati nggak ada, zamannya Habibie nggak ada itu. Tapi hanya muncul di zaman era sekarang, era sekarang dengan ada istilah buzzer-buzzer yang dipelihara istana dan menjual isu radikalisme, isu intoleran, isu anti NKRI, isu khilafah yang dijual untuk memojokkan kelompok Islam tertentu. Ya, jadi memang ini ada satu isu yang dilontarkan dengan menyentuh sisi-sisi emosional dari keagamaan umat Islam, kata Adi M. Masardi, untuk supaya kita teralihkan perhatiannya, sehingga tidak kita lalai mengamati jalannya pemerintahan. Jalannya pemerintahan yang sekarang kan, kata Adi Masardi, itu tidak adil ya. Kemudian tiba-tiba kita, ya kan, karena selalu diseret oleh isu-isu keagamaan itu seperti toa masjid katanya, sehingga kita tahu-tahu lupa utang kita itu sudah 7.000
triliun. Kita nggak tahu, kata Ade Masardi itu, utang itu jangan-jangan dikorupsi ya oleh orang-orang tertentu, oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan mereka, sementara kita yang membayar. Karena kita tidak mengawasi jalannya pemerintahan itu, karena dialihkan oleh isu-isu keagamaan seperti munculnya Ustadz Abdul Somad gitu ya. Jadi kita lebih memperhatikan hal-hal seperti itu daripada persoalan-persoalan yang ada di dalam pemerintahan kita yang entah untuk apa uang itu, ya kan? Misalnya ya, ini saya tambahkan, zamannya Pak Harto yang orang takut korupsi, di zaman Pak Harto itu kata Wijaya Niti Sastro, oleh bapaknya Prabowo Subianto yang ahli ekonomi itu, pegawai ekonomi, namanya Sumitro Joyo Hadikusumo, ya kan? Besannya dari Pak Harto sendiri karena anaknya. Jadi mereka besanan ya, Sumitro Joyo Hadikusumo dengan Pak Harto itu, karena anak mereka menikahkan antara Mami Soeharto dengan Prabowo Subianto. Nah, kata Sumitro Joyo Hadikusumo, anggaran pembangunan kita di zaman Orde Baru loh, di zaman kuat-kuatnya Pak Harto, itu sedikitnya bocor 30%. 30% di saat orang takut korupsi. Itu sudah bocor menurut perkiraan ahli ekonomi yang namanya Sumitro Joyo Hadikusumo. Itu bocornya sudah 30%. Maksudnya masuk ke kantong masing-masing untuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, sekarang ya kan, korupsinya sudah terdesentralisasi, artinya nggak hanya terpusat di Jakarta, tapi sudah di di daerah ya, dan gila-gilaan itu korupsinya itu, termasuk korupsi yang dilakukan oleh kemarin di Departemen Agama, Departemen Perdagangan, Departemen Agama juga sarang korupsi kan. Dulu waktu saya kuliah, dosen saya pernah bilang itu, dosen terbaik ya, namanya almarhum Sabuki. Dia tahun 84 itu berkata, waktu baru pertama masuk di kelas, nggak pakai apa-apa, dia selalu kalau datang ke kelas itu tanpa bawa buku, tanpa bawa apa-apa. Dia mengajukan pertanyaan ke kelas yang baru, yaitu kita dengan 40 teman semester, entah semester 2 atau semester 3, dia bilang gini, apa bedanya korupsi di Departemen Agama yang sekarang dipimpin oleh Yakut itu, dulu sudah disinggung oleh dosen saya Pak Sabuki almarhum, ayah dari itulah anggota PKS, partai PKS, Ruhama Ben, itu bapaknya namanya Pak Sabuki, anaknya 13, hebat, dosen terhebat yang menurut saya terhebat di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang dulu IAIN ya, Ciputat. Apa bedanya korupsi di Departemen Agama dengan korupsi di departemen lainnya selain Departemen Agama? Kita saling melihat, saling memandang ya. Nggak ada yang bisa jawab, akhirnya dijawab sendiri oleh Pak Sabuki, dosen saya yang hebat itu. Katanya kalau korupsi di Departemen Agama itu lebih islami dibanding korupsi di departemen selain Departemen Agama. Kenapa? Karena waktu korupsi mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman saya lihat pada ketawa. Saya nengok di belakang, kan saya selalu duduk di saf pertama, di bangku pertama kalau waktu kuliah itu, sejak awal sampai akhir. Selalu di depan pertama, di dekat meja dosen. Jadi korupsi di Departemen Agama, di Kementerian Agama itu lebih islami dibanding korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di departemen selain departemen atau Kementerian Agama. Karena
waktu korupsi, waktu nyolong itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Itu satu refleksi ya, kecemasan dari Pak Sabugi yang seorang intelektual yang bebas ya. Konon sampai pensiunnya dia tetap golongannya 3A, sebagaimana dia masuk menjadi pegawai negeri, karena dia nggak mau ngurus kenaikan pangkatnya itu di Kementerian Agama. 3A, bukan 4A atau 4B atau 4D, tetap 3A. Nah, salah satu masalah sekarang sudah hampir berapa tahun, dari 84 atau 83 sampai ke 2022, sudah 40 tahun ya sejak saya mendengar kata korupsi dari dosen saya itu sampai sekarang. Saya dengar dari Pak Mahfud, korupsi sudah tidak terkendali. Itu sudah 40 tahun nggak ada yang bisa menyelesaikan itu. Dan tampaknya korupsi yang terhebat itu ya masa sekarang ini, di saat saya sudah berusia senja. Dan ditambah masalahnya sekarang dengan kemungkinan terburuk, sebagaimana dalam perspektif Sutioso, yaitu kemungkinan kalau kita tidak hati-hati ya, sebagai mayoritas umat Islam yang terbesar di dunia, kita akan tersisih di negeri sendiri karena kalah ya oleh etnis tertentu, kata Sutioso, yang akan menguasai posisi-posisi politik dan mungkin juga Perdana Menteri atau Presiden, sebagaimana sudah mereka kuasai dari Melayu digantikan menjadi etnis Tionghoa, kasus Singapura yang dia tunjuk secara langsung, dan Malaysia hampir, karena kita lihat Perdana Menteri selalu dikuasai oleh Bumi Putra. Jadi kalau begini caranya, ini satu pencerahan, dan sebenarnya orang-orang seperti saya, rakyat biasa itu tidak bisa berbuat apa-apa, sebagaimana para pengkritik oposisi itu tidak juga bisa berbuat apa-apa. Ada seorang anggota DPR pusat itu menasehatkan kepada adiknya yang di Eropa. Udahlah, katanya, adik yang di Eropa itu selalu mengamati perkembangan tanah airnya, dia bekerja puluhan tahun sudah di Eropa. Sudahlah, kata anggota DPR pusat itu, percuma kita ngomong itu nggak akan didengar oleh pemerintah. Keadaan sudah begini, kita aja yang di DPR pusat ini, dia dari pihak oposisi ya, udah nggak bisa berbuat apa-apa, ngomong apapun nggak didengar, katanya. Ya sudahlah, kita tunggu hasilnya, atau kita tunggu takdir Allah yang terbaik untuk kita semua. Dia sudah pada level menyerah ya, sebagaimana Sutioso itu juga sudah pada level menyerah sebenarnya terhadap keadaan yang mencemaskan dalam konteks dominasi atau membanjirnya tenaga kerja asing ya, yang dibiarkan ribuan masuk ke Indonesia. Zaman Pilpres tahun 2019 itu juga beberapa purnawirawan yang mengenal siapa Luhut, siapa Prabowo, dan salah satunya adalah pelatih di saat mereka itu masih tentara aktif. Pelatihnya ke sini sudah tua, dan dia mengabarkan soal Cina, tenaga kerja asing Cina yang datang ke Indonesia. Itu purnawirawan dari ABRI, kalau dulu namanya ABRI, itu juga cemas ya dalam hati mereka. Tetapi mereka purnawirawan itu ya, kata tamu saya yang datang ke sini, duduk di sini ya, itu tidak bisa berbuat apa-apa melihat keadaan ya. Kalau begitu soalnya kita pertama harus bersabar, dan kedua kita harus ambil ya kepemimpinan nasional lewat pemilu 14
Februari 2024 kita rebut ya pos-pos penting, terutama jabatan presiden itu yang sangat strategis ya, untuk mengembalikan ya keadaan politik yang nanti muncul atau kebijakan politiknya lebih memihak kepada rakyat, bukan memihak kepada segelintir pengusaha atau yang disebut sebagai segelintir oligarki yang sekarang menguasai sendi-sendi kehidupan kita sebagai bangsa dan negara Indonesia ya. Sutioso punya pandangan yang khas terhadap tokoh yang saya pakai ini, yaitu Habib Rizik Syihab. Zaman dia menjadi gubernur sering didemo oleh Front Pembela Islam pimpinan Habib Rizik Syihab. Apa jawab Sutioso waktu diwawancarai oleh Detikcom kalau tidak salah ya? Habib Rizik itu, kata Sutioso, seorang orator. Kemampuan untuk menggerakkan massa itu memang harus diakui. Kata Sutioso yang jenderal, berarti dia tidak mempunyai kemampuan menggerakkan massa kan, sebagaimana Habib Rizik Syihab. Kemampuan komunikasinya memang harus diakui, unggul, hebat. Kata Sutioso mengomentari kemampuan dari Habib Rizik Syihab yang sekarang dipenjara gara-gara informasi kesehatan, divonis 4 tahun oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, dia ternyata bisa diajak dialog. Saya ajak dialog, kata Sutioso, di balai kota, dan dia bisa berdiskusi. Akhirnya demo-demo itu dia bubarkan sendiri oleh Habib Rizik, dibubarkan demo-demo dari anggota Front Pembela Islam yang mendemo Sutioso sebagai gubernur DKI. Jadi orang seperti Habib Rizik yang punya komitmen bagi tegaknya keadilan, kejujuran di negeri ini, itu ternyata bisa diajak dialog. Dan ketika dia datang setelah diisolasi 3 tahun 7 bulan oleh pemerintah dan pulang dengan usahanya sendiri, kata Habib Rizik sebelum dia mendarat tanggal 10 November 2020, 10 November itu dia begitu awal-awal datang kan dia menawarkan dialog dengan syarat orang-orang yang berbeda pendapat yang mengkritik pemerintah itu dilepaskan dulu. Dia sebut Anton Permana, Ruslan Buton, Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan. Jadi dia sebenarnya meskipun keras dalam kata-kata, dia ingin negerinya itu, halaman Indonesia, harus dibersihkan dari kemungkaran, dari ketidakadilan, dan dia ingin berdialog dengan penguasa negeri ini. Tapi respon yang dilakukan oleh penguasa bukan seperti Sutioso yang memberikan ruang-ruang dialog di balai kota untuk Habib Rizik, tapi justru Habib Rizik dikejar ya di kilometer 50 dan 6 pengawalnya dibunuh, dan akhirnya Habib Rizik Syihab itu dipenjara dan tidak diberikan ruang-ruang untuk dialog. Berarti ini persoalan baru, bagaimana pemerintah sekarang itu bukan saja tidak memberikan ruang-ruang dialog kepada orang yang ingin turut memberikan sumbangan pemikiran bagi kebaikan negeri secara bersama-sama, tapi justru banyak orang-orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah itu dijebloskan ke penjara. Dan mungkin ya setelah Pak Harto, baru di era sekarang banyak tokoh-tokoh yang berbeda pendapat dengan pemerintah yang dimasukkan ke dalam penjara. Di zaman SBY tidak ada satupun yang dimasukkan penjara yang mengkritik SBY. Begitu juga zaman Gus Dur, apalagi zaman Habibie. Habibie
yang memerintah kurang dari 2 tahun justru melepaskan seluruh tahanan politik yang berbeda pendapat dengan Pak Harto di hari-hari pertama, di minggu pertama. Seluruh tahanan politik itu dibebaskan. Karena menurut B.J. Habibie, presiden yang menggantikan Pak Harto yang mundur itu tanggal 19 Mei 1998, dia mengatakan penjara adalah tempat orang yang berbuat jahat, tapi penjara bukanlah tempat orang yang berbeda pendapat. Dan kepemimpinan selama 2 tahun itu membuat Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Malaysia saat itu, terpaksa mengakui keberhasilan Habibie yang awalnya diremehkan oleh tokoh dari Singapura itu dengan mengatakan tidak mungkin Habibie bisa menurunkan kurs dolar yang menggila itu. Ternyata dalam kepemimpinannya Habibie berhasil menstabilkan ekonomi kita dan membuat secara gentleman Lee Kuan Yew mengakui, dia minta maaf dan membenarkan atau salut terhadap prestasi yang dicapai Habibie yang berhasil menstabilkan ekonomi Indonesia. Dan kritik-kritik yang dilontarkan kepada Habibie yang hampir setiap hari demonstrasi itu tidak satu pun yang ditangkap oleh B.J. Habibie. Berbeda dengan kondisi sekarang, bukan saja tokoh-tokoh itu ditangkap ya, yang berbeda pendapat karena dengan alasan macam-macam, pokoknya dimasukkan penjara dulu. Ya tentu lewat pengadilan, tapi di penjara. Seperti Gus Nur, ya, Ahmad Dhani, ya, yang belum saya sebut tadi ya kan, dan banyak lagi, Habib Rizik, Habib Bahar dan lain-lain. Belum yang tidak terkenal dari tokoh-tokoh kami, Masya Allah. Jadi ini ciri pemerintahan yang otoriter, menurut ahli begitu. Dan kita lihat banyak sudah para ahli. Sekarang ada satu tokoh yang kembali menyuarakan kecemasannya terhadap Indonesia sekarang, yaitu Sutioso, khusus tentang bahaya banjirnya tenaga asing Cina, yang kata Sutioso, saya jamin mereka tidak akan pulang ke negerinya, dan dia khawatir umat Islam yang mayoritas akan tersisih di negerinya sendiri oleh mereka. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertuah di semesta fasbir sobrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam 1 ya, saya mau ke Parung dulu, mau nyari buku terjemahan hadis Arba'in ya. Nanti mau saya kasih satu-satu ke santri saya, dan supaya mereka menyetorkan hafalan hadis Arba'in yang jumlahnya itu bukan 40 tapi 42, karya dari Imam Nawawi. Dan kemudian persiapan untuk jualan mungkin Rabu depan ya, Rabu besok maksudnya, lusa, jualan ayam goreng namanya Depram, rajanya ayam. Dijual 8.000, tapi nasinya enggak 4.000 sebagaimana orang-orang jual itu. Tapi saya menjual nasi yang banyak itu setelah dicetak itu pakai mangkok 2.000, supaya orang-orang itu bisa menikmati makan dan tidak kelaparan di masa-masa sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga persatuan kesatuan itu. Ya, karena kita ini mayoritas ya. Jangan sampai suatu saat kita itu tersisih. Ya. Saya jujur aja miris saja. Oh, banyak sekali pekerja-pekerja asing datang. Kalau dia investor membawa duit, ya monggo saja silakan. Dari antah berantah kita nggak peduli, asal membawa duit. Oh, saya harus membawa tenaga ahli. Oh, silakan. Tenaga ahli itu 2 3 kan, bukan ribuan kayak begitu. Ya. Jadi kita harus waspada sekali lagi ya.
Karena ini kalau kita diam-diam, saya jamin orang itu nggak akan pernah pulang ke negaranya, nggak akan pernah. Kalau saya jadi presiden Tiongkok, ngurus 1,4 miliar orang itu mau bagaimana? Ngasih makannya, ngasih papannya, ngasih sandangnya, belum sekolahnya, belum rumah sakitnya, nggak akan mampu, Kak. Maka yang paling mudah adalah ekspor orang. Alhamdulillah saya sudah 50 negara lebih pernah saya kunjungi. Nggak pernah ada negara yang bebas dari etnis Tionghoa, ini nggak akan ada. Semua ada. Yang paling dekat Singapura aja. Perdana Menteri dulu pertama orang Padang, orang Melayu. Sekarang nggak ada lagi orang Melayu. Lihatlah Malaysia sudah hampir, udah beberapa departemen-departemen dipimpin etnis ini. Kok kita nggak sadar-sadar gitu loh kita ya. Bukan apa, saya orang intelijen, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa membaca. Pegawai-pegawai itu yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang sampai Papua, nggak akan pernah kembali dia ke sana. Pasti di sini. Di Tiongkok punya anak dua, Pak. Yang anak kedua ini kayak yatim piatu diperlakukannya oleh pemerintah. Nah di sini dia bikin anak sebanyak-banyaknya. Departemen. Apa karena ada yang KB? Nggak ada. Apalagi nanti berkolaborasi dengan memang pengusaha-pengusaha yang kayak di sini. Artinya jangan sampai ini terus kita nggak sadar, akhirnya mereka yang mayoritas bukan kita suatu saat nanti. Itu yang saya inginkan. Saya sudah tua ya, tapi saya tidak bisa mengerti dan saya diam saja tutup mata. Tidak bisa saya seperti itu. Itu akan dosa bagi saya. Ya, saya terus bahkan saya ingin wakafkan sisa umur saya itu mengabdi negeri ini. Saya ingin negeri ini jadi negeri yang jangan sampai negara yang dikasih resources, sumber daya alam yang terkaya, yang terbanyak di dunia, kita terus saja kayak begini ya. Dan akibat pandemi, akibat utang kita yang jumbo ya, itu siap-siap pada 2024 itu mungkin situasinya akan seperti tahun 98 ya. Artinya kalau itu terjadi, ya tentu seorang intelijen mesti mengantisipasinya yang terburuk, bukan yang terbaik. Yang terbaik kita udah rokokan aja nggak masalah. Yang terburuk kita kalau terjadi udah kita pikir sekarang. Kita Muslim tidak boleh diam. Kita harus menjadi penjuru. Kita ada paling depan untuk mengamankan NKRI ini sesuai dengan cita-cita para leluhur kita dulu. Ya. Saya sekali lagi senang sekali bisa berada di sini. Ya, saya mohon maaf sekali lagi kalau bicara terlalu banyak, tetapi memang kesempatan bicara ini dari tahun 2007 itu sudah 15 tahun, baru sekarang ini ada kesempatan, jadi tak lama-lama ini. Saya mohon maaf ya. Semoga ini semua bermanfaat ya. Tidak ada kata lain kuncinya seperti tema ini ya, bersatu kita, satu. Jangan sampai kita dicerai-beraikan oleh orang-orang tertentu yang sudah tahu niatnya, ya. Itu tidak akan bisa mengalahkan kita saat kita seperti itu. Sudah banyak sekali peristiwa-peristiwa zaman Rasulullah dulu, bagaimana kita dikerjain orang, tapi kita tetap jadi pemenangnya karena kita bersatu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.